Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Agus Rohiman, MPD. Yang terhormat, Bapak Wakil Kepala Sekolah Senior, Bapak Dr. Iwan Cakrayana, STMSI. Yang terhormat, para guru dan staf SMA Plus PGRI Cibinong, juga siswa-siswi kader bangsa yang selalu membanggakan. Sebelumnya, halo, perkenalkan nama saya Queen Malika Kristanto dari 11 Reguler 6 yang akan menjadi host di podcast kali ini. Tak lupa dengan narasumber yang kita sangat tunggu-tunggu hari ini, yaitu Ari Sensei dan Rini Sensei. Hai Sensei. Halo. Mas. Jadi hari ini bersama saya dan Ari Sensei juga Rini Sensei akan membahas tentang Kyaraben Bento. Oh iya, aku dengar-dengar juga kayak katanya nanti di paper itu ada lomba semacam Kyaraben Bento. Emang benar ya Sensei? Ya, terima kasih. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Sensei, o genki desu ka? Genki desu, alhamdulillah. Iya, sebentar lagi kan di pusat di sekolah kita kan seperti biasa ya Sensei, ada Pesat Fest ya. Nah, salah satunya pasti banyak perlombaan kan. Nah, untuk tim bahasa Jepang tahun ini tuh menentukan lombanya yaitu Kyara Bento. Kan pasti menarik banget ya. Menarik banget sih itu. Nah, Kyara Bento itu adalah salah satu budaya Jepang ya. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini anak-anak atau siswa-siswa juga bisa menonton dan minimal terinspirasi mau buat Kyara Bento seperti apa gitu. Seru banget sih kayaknya. Yaudahlah, daripada penasaran langsung aja gak sih kita bahas Kyara Bento itu apa? Ya, oke. Nah, ini dia Sensei. Iya. Jadi tadi Sensei bilang lomba untuk Pesat Fest di tim bahasa Jepang sendiri Kyara Bento ya Sensei. Iya. Nah, itu Nah, itu kan budaya Jepang. so desu ne, salah satu budaya Jepang ya. Betul, Sensei. Makanya ada judulnya Japanese Culture Today. Betul. Dari bahasa Jepang Kyara Bento sendiri tahu ya Sensei ya. Dari budayanya, si lombanya, dan kita kasih bocoran sedikit Sensei. Iya, Apa betul. yang mau dinilai gitu. Oh ya, oke. Betul. Sensei. Ya. Nah, mengenal budaya Jepang melalui Kyara Ben. Nah, itu kalau dilihat itu Kyara Bento ya, itu ada kanjinya tuh Kyara Bento ya. Kalau dilihat itu sepintas lalu itu kayak itu ya, boneka ya. Lucu banget kan? Dari Coba perhatikan deh. Itu rambutnya pakai apa kira-kira? bento sendiri kan berarti dia makanan ya Sensei. Iya. Ini bisa dimakan kan Sensei ya? Bisa, itu kalau kita lihat rambutnya itu dari nori. Iya, rumput laut, mukanya itu kayaknya nasinya ya. Kemudian itu ada sayurannya juga kayaknya itu di pitanya ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan lihat slide berikutnya ya. Nah, Tahukah kalian apa itu Kyara Ben? Apa Sensei Kyara Ben? kita jelasin sedikit ya Sensei. Iya, silakan. Jadi Kyara Ben itu adalah sebuah kepemilikan Kyara Bento. Jadi Kyara itu sebenarnya karakter. Karakter. Oh, karakter. Ben itu Bento. Iya. Nah, jadi sebenarnya dulu itu bahkan sebuah unsur utama dari sebuah film pendek tahun 2011 yang berjudul Bento Monogatari Ya, ya. jadi dari yang dari Belgia ya. Sensei, ya. Betul. Nah, jadi Kyara Ben ini itu semacam bento sebenarnya, Sensei. Tapi dinikmati dengan cara dibuat karakternya sesuai Iya, namanya, oke, Sensei, ya. ah. Karakter bento. Meskipun begitu, Kyara Ben ini merupakan makanan yang sehat juga. Iya, Sensei. tentu saja karena Tentu saja, karena di dalam satu yang dihias itu ada apa aja? ada 4 sehat 5 sempurna. Betul. Ada nasinya, nasi, sayurannya, lauk pauknya, sayurannya, buah-buahannya juga ada. Iya, betul sekali. sehat juga meskipun di Iya. Ya. Jadi selain sehat, dia itu menarik gitu loh. Kan kadang-kadang anak-anak nggak suka makan sayur kan. Nah, sekarang dengan adanya Kyara Bento
sayurannya itu entah itu wortel ataupun apa dibentuk gitu ya jadi bintang. Iya, jadi anak-anak jadi makan bintang nih gitu padahal itu wortel gitu ya. Oke. Nah, Lalu apa sih sensei bedanya antara bento nih sensei nih, bento yang kayak di Hokben kan ada bento terus sensei sama Kiara bento. Iya. Karakter bento apa sih sensei perbedaan? Oke, seperti tadi sudah saya terangkan kan, kalau lihat dari Kiara Bento yang suka di Hokben kan ada Hokkaido Bento kan, sama Kiara Bento. Kalau di Hokben itu kan ada kotak kan, kotak terus dibagi-bagi kotaknya ya. Iya. Nah, itu sebenarnya bento sendiri itu artinya bekal. Jadi kotak bekal dengan kotak gitu. Gitu. Jadi bento gitu ya, tapi itu nasi terus lauk pauk terpisah-pisah. Sedangkan kalau kita lihat di gambar ini ada dua macam ya. Ada bento dan Kiara bento. Jadi bento Yang biasa tuh Biasa ada aja ya, nasi gitu ya. ya, terus lauknya terpisah. Sedangkan kalau Kiara bento, kalau dilihat dari contoh yang gambar ini, itu apa sih kayak ada sumo gitu kan, sumo gitu. Nah itu tuh wajahnya tuh mungkin nasi gitu ya, gitu. itu sudah Nah dihias ya. sudah hias oleh apa? Ada jeruk dan sebagainya. Jadi kalau sepintas selalu kayak wajah orang gitu kan. Padahal kalau kita deketin mungkin rambutnya itu dari nori gitu ya, alisnya gitu ya. Jadi semuanya itu bisa dimakan ya. Bisa dimakan Karena banget. ada bahan-bahan makanan Iya, dibentuk. ya betul sekali ya. Jadi udah tahu ya bento dan Kiara ben ya bedanya ya. Berarti, Saya udah tahu kan? berarti di bawah anak-anak yang biasa tanpa dihias itu bento gitu ya sensei. Karena udah dibentuk dari karakter itu Kiara ben. Kalau yang sekarang anak-anak suka bawa itu namanya bento. Bento ya, Bento, bekal itu ya, bekal, iya. Oke, sensei. Oke. Nah, bentuk-bentuk Kiara ben itu sendiri bagaimana Sensei? Sebenarnya bervariasi ya sensei. Bervariasi, Jadi kami sih berdasarkan waktu gitu sensei. Jadi Kiara Ben ini ada yang berbentuk karakter sederhana sensei, Iya. ada juga yang bentuknya mungkin nanti sedikit lebih rumit. Iya. Karena biasanya nanti makin unik bentonya, nanti makin semangat tuh anak-anak Iya. di Jepang untuk makannya. Iya. Karena sensei tadi kan sayur-sayuran agak susah ya sensei anak-anak yang Iya, makannya. Tapi ketika dibentuk jadi sebuah animasi atau karakter-karakter, mereka jadi bilang jadi lucu dan jadi apa namanya untuk makannya tuh jadi meningkat gitu ya Iya, sensei. betul Jadi sekali. pengen makannya. Jadi nanti bekal-bekal ini juga bisa Kiaraben dibentuk dari film-film animasi. Iya. Jadi kartun-kartun manga. Betul sekali. Gitu ya sensei. Tapi maaf nih Sensei ya, bukan berarti Kiara Ben itu susah ya bikinnya. Ada mudah sekali. Ada yang udah kan sederhana juga. Ada yang nasi cuma dikepel-kepel gitu kan, jadi dua, jadi bentuk-bentuk salju gitu ya, itu boleh juga gitu. Dibentuk Olaf gitu ya sensei ya, kayak boneka salju. Boneka boleh juga, salju, sensei. nah itu juga kan mudah Kiara- sekali. Kiara Ben juga ya, Tapi Sensei. udah termasuk Kiara Ben. Kiara Ben gitu, juga. ya. Oke. Oke. Nah ini contoh-contoh kreasi Kiara Ben ternyata banyak ya Wah, sensei ya. banyak banget. Semakin kesini kreasinya semakin apa ya, bagus gitu ya, karena Semakin banyak ya, semakin sensei, kreatif ya Betul. Jadi orang-orang kita akan buatnya. jelaskan ke sahabat kader bangsa juga ya sensei Iya. ya, apa tuh jenis-jenisnya, contoh-contohnya, dan mungkin nanti ada cara buatnya juga ya sensei. Iya, kita juga bisa namain nanti hasil karya kita sendiri kalau kita memang itu apa membuat Ciptaan ciptaan kita sendiri gitu ya. Jadi karakter kita sendiri Ya, gitu ya, sensei ya. benar. Wah. Kayak ini kan nih ada karakter sumo ya. Kemudian kalau yang sini kayaknya ada ninja kecil ya. Oh ada 3 Ya. ninja ya sensei ya. Itu 3 dari ninja. nasi kayaknya sensei. Iya, itu nasi putih. Kayaknya kuningnya dilapisin telur ya sensei. iya dada telur Dada gitu. telur. Oke, terus ada sayur-sayuran Sayurannya. dibentuk ya sensei. Iya, Ada betul. wortel yang dibentuk Iya. gitu ya sensei ya. Lucu sekali kan? Ya ada tomat gitu ya sensei ya. Iya. Salad dan seterusnya. Iya. Oke, jadi kalau digabung gitu lucu ya. Jadi unik ya sensei. Unik banget ya. Saya kayaknya sayang tuh makanya Biasanya, iya biasanya memang ini dilombakan juga. dilombakan ya Ah, sensei ya. iya. Mama malah semangat makannya ya sensei ya. Ya. Karena lucu dan unik sekali. Dan ini yang paling penting deh ibu-ibu Jepang ya. Nah itu sangat Kreatif. antusias banget ya sensei ya. Yang Sangat kreatif menyiapkan anak-anaknya sampai anak-anak. sampai segitunya semangatnya ya sensei ya. Karena untuk anaknya
Iya, Sensei, ya. Nih, nah ini seperti contoh kreasi ini ya, Kiaraben yang selanjutnya. Ya, ini kayaknya Kyoroppi ya Sensei. Kyoroppi itu kodok cok hijau ya. Hijau ya Sensei. Nah itu dibuatnya itu tuh sebenarnya bisa dari nasi itu juga. nasi juga Sensei. Bisa nasi Oh. supaya hijau, mungkin bisa ditambah apa sih pewarna Warna makanan gitu ya, hijau jadi Sensei, hijau. ya. Oke. Atau kalau misalnya mau merah bisa dari saus tomat gitu. Jadi nasinya tidak harus putih Tidak ya harus Sensei. putih. Tergantung karakternya. Nanti kayak- mau bikin apa? Ya, kayak yang panda ini itu sebenarnya bisa dari nasi goreng Oh, nasi goreng. atau nasi yang dicampur sama saus. Jadi bentuknya itu agak kemerah-merahan gitu. Oke, Sensei. Terus ada dadar telur juga tuh Sensei yang dibentuk bebek ya Sensei Iya. kayaknya ya. Tuh bebek, Iya. terus ada kayak itu apa telur ya? Bukan telur apa ya? Telur ya benar ya. Iya. Terus yang love-nya itu kayaknya dari tomat deh Sensei. Tomat ya. Ya, atau sosis bisa juga. Sosis yang dikalungin itu ya. Yang dipegang sama si bonekanya tuh Sensei. Ya Yang sosis. panda. Benar. Yang panda ya Sensei ya. Itu Iya. dari sosis yang dibentuk love. Ya. Ya, itu kreativitasnya luar biasa ya. Luar Sensei, biasa ya. banget ya. Kreasi-kreasinya juga masih banyak, bukan hanya ini ya. Masih banyak. Masih Sensei, banyak lagi. sebenarnya ya. Nah, lalu Sensei, kita harus tahu juga nih, kan Sahabat Kader Bangsa akan di lomba Pesat Fest dengan membentuk Kiaraben. Kira-kira bahan-bahan yang harus dibawa nih Sensei apa aja? Oke. Susah nggak sih Sensei? Sebenarnya bahannya itu cari aja bahan-bahan yang biasa memang ada di rumah. Jadi nggak perlu yang cari yang susah-susah gitu ya. Misalnya atau yang di toko terdekat gitu ya. Kayak misalnya nih yang mau membuatnya dari nasi. Oh, nasi. Nasi itu kan bukan hanya nasi putih ya, Oke. bisa nasi goreng, nasi merah, nasi hitam dari ketan hitam, atau nasi hijau yang tadi pewarna hijau, atau nasi merah bisa dari nasi merah atau nasi yang nasi putih dicampur sama saus, jadi berwarna merah gitu ya. Itu untuk nasinya sendiri. Nasinya. Nasi kuning juga kan ada di warung ya. Betul. Kita tidak harus bikin gitu, bisa juga kita beli. Bisa beli. Tapi selain nasi, bahan pokoknya boleh nggak Sensei selain nasi? Boleh Boleh aja banget. Kayak misalnya mau bikin dari ketan tuh boleh. Oh, Ya, kemudian kalau untuk pelengkapnya, untuk lauk pauknya itu bisa dari tadi nasi itu kan gohang ya, gohang ya. gohang bahasa Jepang gohang. Itu harus diingat ya, nanti kan ada presentasi ya. Oke. Iya, setelah Kiarabennya dihias, Yes. ada sesi presentasinya. Oh, jadi bukan hanya membuat kayak rabennya aja Sensei. bukan. Jadi nanti ada juga presentasinya Iya, yang disampaikan oleh gitu. Jadi Kader Bangsa Sensei. iya, jadi nanti Kiaraben yang terpilih itu penilaiannya itu dengan presentasinya juga. Presentasinya gitu. juga. Makanya Berarti tadi nasi bahasa Jepangnya apa? gohang, Gohang ya nasinya. gohang, ya. Jadi harus diingat-ingat. Nasi gohang. Kemudian kalau daging apa, Sensei? Daging nih ya, kalau nanti mau ada hias-hiasan daging, kita juga bisa bilang daging itu niku. Niku. Niku ya. Sensei, Daging ya. juga boleh macam-macam, Sensei. Boleh, Boleh yang sudah digoreng, sudah direndang, ya roti ton. Lalu juga ada yang pakai rendang, gitu ya. Oh, gitu ya, Sensei. Ya boleh. Kemudian ada yang mungkin ada yang pakai apa namanya dendeng gitu boleh. Atau pakai abon juga boleh, Sensei. Oh, Itu pakai warnanya abon. coklat ya. Ada tuh iya, Sensei. kalau itu coklat. Terus sebenarnya banyak. Kemudian mie goreng juga bisa, Sensei. Mie goreng Mie ya. goreng Sensei, ya. Pernah ada yang membuat karakter anime apa tuh ya? Yang rambutnya keriting-keriting Oh, panjang. jadi Itu rambutnya dari mie. dari mie goreng. Dari mie goreng ya Ah, Sensei ya. gitu. Wow. Ya. Sangat Jadi luar biasa boleh ini. mie, boleh nasi gitu boleh. Ya. Oke. Kemudian lauknya selain niku daging ada juga tamago. Tamago itu apa ya Binasa? Tamago Ingat itu- nggak? Kita pernah belajar nih Sensei ya untuk kelas 10 ya. Ya, Sensei? tamago itu Tamago kalau itu- yang lupa, tamago itu telur. Telur. Iya betul sekali telur tuh ya. Nah, ada minasangnya di sebelah kiri ada telur. Telurnya juga macam-macam, Sensei. Tidak harus telur ayam. Tidak harus direbus juga ya Sensei. Bisa telur dadar, Digoreng. telur tidak ada. rebus, telur puyuh juga boleh. Telur yang kecil-kecil ya, Sensei. Boleh itu. Kemudian Jadi tergantung kebutuhan iya, Sensei, betul banget. Karakter. Seperti salah satu telur dadar kan ada yang pakai buat selimut, ya. Oh iya. Seberuang yang pakai selimut tuh, inget nggak? Si beruang yang pakai selimut. Iya, Ya itu juga bisa telur dadar ya. Oke. Atau
apa namanya tuh telur puyuh yang rebus itu bisa buat sebagai mata. Yang kecil-kecil. Bisa sebagai mata gitu ya. Sebagai mata. Kemudian lauk selanjutnya sosis. Bisa pakai sosis, Bisa pakai sosis. Jadi kalian tuh bisa pilih yang mana aja. Sosis, kemudian ada nugget ya, nugget ayam. Bisa juga nugget ayam bebas gitu ya. Harus ada yasai. Ya, yasainya tuh juga Yasai macam-macam. itu apa? Yasai itu sayuran. Di yasai itu ada ninjing. Saya tahu nggak ninjing? Ninjing itu biasanya yang dibentuk jadi bunga-bunga gitu kan Sensei? Ya, ninjing itu Yang warna orange itu loh Sensei. apa tuh? Waktu wortel ya? Iya benar, ninjing itu wortel. Betul. Kemudian ada juga curry. Banyak ya Sensei. ada Curry itu ketimun. Ketimun ya Sensei. Dan lain-lain lah ya. Ada tomato mungkin ya, Jadi ada warnanya ada tomat. merah dari tomat, iya. orange-nya dari apa wortel, tadi Sensei hijau-hijauan boleh dari timun. Iya, boleh. Dan salada ya Sensei. Banyak banget ya. Selain yasai, kudamono juga boleh Sensei. Oh, bisa juga Bisa pakai juga. kudamono. Apa sih kudamono, Misalnya Sensei? ada apel gitu Kudamono ya. itu buah berarti ya Buah, Sensei? heeh. Buahan ya. Buahnya bisa apel gitu, bisa jeruk yang diiris-iris gitu ya, macam-macam boleh. Jadi bukan hanya bahan makanan, sayur-sayuran, daging, tapi boleh juga dengan buah ya, Iya, Sensei, ya, betul. dengan buah-buahan. Waduh, sugoi ya minasanya luar biasa ya. Ya. Ini pasti kayaknya sahabat gelar bangsa nggak sabar nih Sensei. Benar. Pengen membuat atau berlatih dulu nih Sensei ya. Kemudian apa Cara itu apa ya? bahannya nori juga. Oh nori, Nori. bisa ya Sensei. Nori juga Oh, bisa. Kalau nori tuh kayaknya sudah banyak sekali yang jual ya Sensei. Iya, Tinggal betul. kita beli ya Sensei ya. Ya, nori itu bisa kalian iris-iris ya, panjang-panjang, atau bisa juga dikecil-kecil, kan suka buat matai juga kan. Oh, Atau juga bisa dibentuk melingkar-lingkar dan lain ya, sebagainya. jadi bisa digunting. Bisa, kecil-kecil bisa. ya, Sensei. Bisa banget. Nah pastinya guntingnya juga harus steril ya Sensei. Iya, tentu saja. Nanti juga kan saat perlombaan. pembuatannya nanti kita akan bicarakan juga mengenai bahan Tata cara perlengkapan dan yang bahan harus mereka. perlengkapannya. Betul sekali Sensei. Oke, jadi bahannya nggak susah ya dicari ya Sensei ya. Nah ini juga Sensei ada berbagai jenis yang simple nih Sensei, yang sering kita kunjungi di kartun-kartun anak-anak ya Sensei. Iya, Ini juga bisa Sensei dengan Doraemon, Oh iya. lalu Hello Kitty, Wah. lalu ada bento yang berkarakter anak seperti Pikachu, gitu Sensei ya. Sebenarnya itu Itu kalau juga dilihat bisa. mudah-mudah ya, lucu ya. Itu lucu-lucu sekali Sensei, itu sebenarnya hanya dari nasi, tomat ya Sensei ya. Iya betul. Jadi matanya dari nori yang tadi saya bilang bisa digunting kecil-kecil, dibentuk senyuman, smile-nya, hidungnya. Iya. Jadi bahannya mudah semua dicarinya ya Sensei ya. Iya. Nah sekarang kita coba kasih sedikit informasi sahabat keterbangsa Sensei, gimana cara buat jenis karabin yang ini nih Sensei. Doraemon, Yang mana tuh? Hello Oh. Kitty, dan yang lain nih Sensei. Ini ada di sedikit Sensei. Cara bento dengan karakter Doraemon. Nah itu ada langkah-langkahnya ya Sensei ya. Betul Sensei. Apa aja Sensei? Yang pertama, Ada apa buat telur ya? siapkan nasi ya Sensei ya. Yang pertama siapkan nasi dulu ya. Disusun dengan dalam wadah bentonya dulu. Ya, Dan tetap wadah jadi- bentonya Sensei kita Rencananya bebas atau gimana nih enggak, Sensei? rencananya nanti akan ditentukan. Oh, Jadi seragam jadi gitu. bentuk wadahnya itu nggak boleh bawa dari rumah. Iya, nanti akan Disiapkan. disiapkan. Wow. Jadi Atau adil. mungkin juga Adil ya. mungkin juga kita kasih linknya. Linknya untuk mereka membeli wadah itu biar sama wadahnya. semua. Oke, gitu. jadi nanti nggak ada yang kecil, Iya, benar. nggak ada yang besar. Karena nanti gitu. penilaiannya kan jadi standar dari tempatnya. tempatnya. Dari tempatnya juga. Gitu. Jadi harus sama ya minasanya Ya. suatu terbangsa. Jadi wadahnya nanti dibentuk dalam bento. Lalu juga yang kedua Sensei, cara bentuk Doraemon bisa dari telur dadar Sensei, yang merupakan bisa dibentuk dalam wajah Doraemonnya. Lalu tambahkan wortel nih Sensei sebagai bentuk lingkaran. Dari mata dari juga matanya bisa. ya. Betul Sensei. Lalu terakhir boleh tambahkan brokoli Sensei ternyata. Yang Jadi sudah sayuran direbus. tapi kan boleh diganti-ganti kan, nggak boleh, harus tidak harus brokoli kan. brokoli. Kalau brokoli kan mungkin agak susah ya Sensei. Iya, Boleh diganti yang lain-lain. boleh ganti pokoknya sayur gitu ya. Betul, dan jangan lupa direbus dulu sayur-sayurnya agar bisa dibentuk daunnya, daun biru ya menjadi Tapi daun. ini kan hanya sekedar contoh ya Sensei. contoh ya, Sensei, Jadi tidak kalau harus seperti jadi ini. kok misalnya mereka mau buat Doraemon dari bahan yang Kreativitas lain boleh masing-masing kan? boleh Sensei. Ini Ini contoh. hanya contoh aja ya. Contohnya aja, Kita Sensei. aja.
Jadi kalian bebas sebenarnya buat Doraemon mau bentuk seperti apa gitu kan. Betul sekali. Ada Doraemon mungkin bareng sama Shinobita atau betul, Doraemon betul. dengan Giant gitu Betul. ya, bebas ya. Berarti kan tidak harus satu karakter ya Sensei, bisa Iya. dua karakter juga. Oke, seperti itu. Nah, ini masih banyak Ini lagi masih banyak Sensei, contoh ya Sensei ya. Hello Kitty juga ya. sama. Hello Kitty. Ya, Sensei, ya. Sebenarnya Tinggal dikreativitaskan saja Iya. dengan warna yang sesuai dan bahan-bahan yang sesuai ya Sensei ya. Contohnya kalau bisa juga nambahkan bawang putih, bawang merah di sekitar Hello Kitty sebagai bunga-bunganya tuh Sensei. Boleh juga pakai ikan tuna Sensei. ya. Gitu ya. Jadi macam-macam ya Sensei. Tapi nanti untuk lomba sendiri apa namanya? Jenis bentonya bebas kan Sensei ya? Bebas. Bukan yang di sini kan? Bebas, maksudnya ya. Bebas. Ini Kalian kita bisa bebas mereka menunjuk. bisa lebih kreatif lagi ya, bahkan ya. Betul, bahkan Sensei mungkin bisa lebih animasi atau karakter-karakter zaman sekarang. Iya. Ya mungkin mereka lebih tertarik ya Sensei ya, lebih. Ya. Jadi ini sahabat kader bangsa ini hanya contoh saja. Betul. Kalian bisa lebih kreatif lagi dari ini. Ini hanya contoh kecil aja Sensei ya. Betul, Jadi Sensei. nanti Hanya contoh. justru kita tuh pinginnya original Sensei. Jadi buat sendiri gitu. Betul. Ya, betul, seperti Sensei. Dan masih banyak lagi contoh-contohh karakter yang bisa dipelajari ya Sensei. Iya ya. benar. Bisa ini Ada juga tuh. ada contohnya Pikachu. Jadi ini bisa dipelajari juga di berbagai sumber ya Sensei ya. Kan anime itu banyak Sensei macam-macam. Jadi nanti tolong lihat aja anime yang macam-macam itu karakternya yang mereka sukai anime apa, terus kasih nama animenya apa gitu. Betul. Dan jangan lupa juga ngambil karakter itu ya Sensei ya. Mungkin bisa diceritakan juga Iya, ya, sama Sensei. bahan-bahannya apa Betul. gitu. Jadi animenya namanya apa, terus bahannya apa, mereka tuh harus tahu. Betul sekali. Jadi mereka harus punya konsep Sensei. Iya. Gitu, ya. Berarti dari sekarang kita dengar podcast ini bisa udah mulai mencari Iya, mencari konsep apa yang akan mereka lombakan nanti gitu. Betul. Lalu kira-kira Sensei bisa dikasih sedikit ini nggak Sensei ini spill bocoran kira-kira apa yang dinilai nih Sensei? Tentu saja apa sih yang jadi penilaian Sensei ketika nanti lomba membuat Kiara Band? pertama-tama jadi kesiapan mereka nih, ya Betul. kan? Jangan sampai sudah di pas tempatnya ada yang ketinggalan ini itu gitu kan. Itu tentu saja akan merepotkan mereka sendiri ya. Kemudian tentu saja kotaknya gitu. Tetapnya Yang sudah harus sesuai sama sesuai dengan karakternya Sensei. enggak sesuai sama yang sudah kita tentukan. Oke. Gitu ya. Sama apa enggak gitu kan. Nah, kemudian mungkin konsepnya karakternya seperti apa, semakin original, semakin lucu, semakin menarik, mungkin itu beda sama yang lain gitu, beda sama yang sudah sering dijelaskan. Oke. Dan yang terakhir mungkin bahan-bahannya Sensei. Bahan-bahannya. Ya Sensei. kan mungkin 3 bahan sama yang 10 bahan beda pasti ya hasilnya. Penilaiannya juga berbeda ya Sensei. Gitu. Pasti kan lebih kreatif gitu Sensei. Betul. Antara cuman pakai nasi sama telur, sama nasi, telur, sayur dan macam-macam pasti kan lebih menarik hasilnya ya Betul enggak? sekali Sensei. Nah itu terus selanjutnya selain bahan karakter dan bahan juga presentasinya Sensei. Ya. Jadi kan waktu kelas 10 kalian juga kan sudah belajar bahasa Jepang nih untuk kelas 11 yang belum belajar ya, yang tidak belajar di tahun ini. Tapi kelas 10 kan belajar. Jadi minimal bahan-bahan dari Kiara Band ini pasti bisa dilihat kembali gitu ya. Bisa juga kita lihat di di Google atau di kamus atau tanya ke sumber yang kalian percaya. Misalnya bahan-bahan Kiara Band saya ini misalnya wortel itu apa gitu, kemudian daging, nasi itu apa, itu kalian bisa jelaskan ya. Oke, nah itu termasuk penilaian juga gitu. Jadi selain karakternya menarik ya, presentasi juga harus bisa pakai dalam bahasa Jepang Sensei. Jadi budaya dan bahasa itu jadi nyatu Sensei gitu. Oke. Oke, Sensei. Oke,
Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang Kiara Benbento. Jadi ternyata tuh Kiara Benbento tuh bekal khas Jepang yang bisa dihias dan berkreasi sesuai orangnya masing-masing ya Sensei. Iya, betul sekali. Seru banget sih kayaknya. Habis itu aku dengar juga tadi kan ada lomba. Nah, bagi sahabat kader bangsa nih yang suka berkreasi atau suka menghias-hias, boleh banget gak sih ikut? Kayak bakal seru banget gak sih Sensei hias-hias bekal gitu. Oke, sekian materi hari ini. Saya selaku host, mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan, dan semoga teman-teman yang lihat materi kali ini bisa memahaminya dengan baik. Saya Queen Malika Kesanto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, gabate kudasai.